Cerita yang paling menarik nanti akan saya kasih giveaway berupa buku fisioterapi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Online Education Visioner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adnan Faris Novel dalam Visioner Online Education. Pada kali ini saya akan membahas tentang orang-orang yang awalnya tersesat nih, tapi ia ternyata sukses untuk menjadi fisioterapi. Awalnya dia tidak tahu sama sekali fisioterapi apa, mungkin seperti teman-teman yang menonton video ini ya. Dan sekarang dia, pengalamannya luar biasa sekali. Dari ada yang dari mahasiswa sudah menang olimpiade, berprestasi, lalu sudah dapat membuat kliniknya sendiri pada saat baru lulus. Dan ada juga nih yang sampai masuk ke dalam tim di Timnas Futsal Indonesia. Penasaran siapa mereka? Tonton video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Aminuddin, biasa dipanggil Fakih. Saya merupakan lulusan sarjana dan profesi fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saat ini saya berdomisili di Kota Rembang, Jawa Tengah. Saya di sini bekerja sebagai fisioterapis di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Rembang, dan saya juga mendirikan sebuah praktik mandiri yang bernama Muha Fisio Rembang yang beralamatkan di Jalan Lingkar Selatan 200 km Galonan, Rembang. Alasan saya dapat bertahan hingga sekarang menjadi fisioterapis adalah yang pertama, karena fisioterapis adalah ilmu yang relevan. Artinya, ilmu fisioterapis selalu berkembang menyesuaikan zaman dan keadaan. Kedua, karena fisioterapi adalah pekerjaan yang masih jarang dan sangat dibutuhkan di masyarakat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kenapa saya masih bertahan menjadi fisioterapis sampai sekarang ini? Karena menjadi fisioterapis praktisi adalah passion saya. Di sini saya menemukan kenyamanan dan kebanggaan tersendiri bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat sekitar dan pasien yang saya tangani. Saya Hani, mahasiswa program studi fisioterapi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya masuk fisioterapi karena second option, teman-teman. Jadi awalnya saya memilih fakultas kedokteran. Setelah beberapa kali tes dan I fail, gagal. Kemudian saya akhirnya kebesokannya saya mencari jurusan kedua lainnya, teman-teman. Akhirnya dari guru saya yang membimbing saya selama di UMS bilang bahwa jurusan fisioterapi merupakan jurusan kesehatan yang prospek kerjanya bagus. Tidak sampai itu, saya akhirnya mencari dan menggali informasi lagi, searching lagi terkait informasi fisioterapi. Akhirnya saya menemukan bahwa di blog itu bilang bahwa fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang mengembalikan fungsi dan gerak tubuh manusia. Dan ternyata fisioterapi ini banyak sekali spesialisnya. Ada spesialis pediatri untuk anak-anak, ada spesialis geriatri untuk lansia, spesialis sport, muskulo, kemudian neuro. Yang awalnya saya ingin masuk kedokteran untuk menjadi seorang dokter bedah saraf, akhirnya saya menemukan bahwa fisioterapi itu ada spesialis neuronya. Jadi di sana benar-benar terkait saraf. Akhirnya saya menjadikan fisioterapi untuk opsi kedua saya waktu itu. Kemudian besoknya saya tes dan saya keterima di fisioterapi. Akhirnya saya masih mencari menggali informasi. Searching lagi fisioterapi bagaimana, saya menemukan blog. Di situ ada seorang alumni dosen UMS, Ibu Yulisna, yang ternyata Ibu Yulisna ini merupakan S2
fisioterapi di Australia. Ternyata beliau ini merupakan fisioterapi geriatrik pertama di Indonesia, teman-teman. Keren banget nggak sih? Dari situ saya termotivasi untuk saya harus melanjutkan fisioterapi, saya harus benar-benar serius menjalankan fisioterapi ini dengan baik. Saya belajar dengan giat, akhirnya saya masuk fisioterapi, teman-teman. Alhamdulillah sekali ketika saya masuk fisioterapi itu saya diberikan kesempatan untuk mengikuti olimpiade dan perlombaan lainnya. Jadi teman-teman jangan risau, jangan khawatir, masuk fisioterapi itu banyak banget yang dapat kita eksplor, teman-teman. Karena di fisioterapi itu bukan muluk-muluk tentang pijat saja, tapi banyak intervensi yang kita lakukan. Salah satunya ada therapeutic exercise atau terapi latihan, bahkan ada manual terapi, kemudian modalitas fisioterapi lainnya, elektroterapi dan lain-lain, teman-teman. Jadi banyaklah yang kita eksplor di fisioterapi ini. Bagi teman-teman yang masih bingung fisioterapi itu apa dan bagaimana kedepannya fisioterapi, insya Allah fisioterapi bagus banget, teman-teman. Jadi semangat untuk belajar terus yang bagi yang mahasiswa baru fisioterapi nih. Pokoknya semangat dan semoga kita dapat memajukan profesi fisioterapi ini. Salam fisioterapi, fisioterapi bergerak, bermanfaat, bermartabat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mondaisa Medania. Saya merupakan fisioterapis Timnas Futsal Indonesia 2018-2019 dan saya merupakan alumni dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, di mana saya selesai D3 di tahun 2015, selesai S1 di tahun 2017 dan selesai profesi di tahun 2018. Saya akan berbagi pengalaman saya kenapa bisa saya sampai di Solo. Jadi teman-teman, dulu ketika saya lulus SMA, saya memang punya bercita-cita pengen kuliah yang langsung kerja. Jadi orang yang cari saya buat kerja. Kebetulan salah satu tante saya adalah fisioterapi, jadi saya ngelihat dia punya prospek yang cerah. Akhirnya saya tanya, saya harus kemana untuk ambil fisioterapi di tempat yang baik gitu. Akhirnya tante saya bilang, kamu harus ke Solo, Mon. Akhirnya saya pergi ke Solo dan mendaftar di UMS. Kebetulan saya juga langsung keterima di UMS gitu. Seiring berjalannya waktu, saya kuliah seperti biasa. Saya ikut organisasi sport fisioterapi. Saya bertemu dengan seseorang yang menurut saya sosok ini sosok yang gue banget gitu. Jadi yang merupakan suami saya sekarang, Mas Benny gitu. Kita sering belajar bareng, kita sering debat bareng, kita sering aktivitas kemana-mana bareng, aktivitas tadi klub bareng. Bahkan saya ikut olimpiade sport, dia ikut olimpiade pedi gitu. Kita sama-sama saling support, kita sama-sama saling ini aja. Akhirnya ya udah, kita waktu berjalan kita menjalin hubungan dan sekarang kita menikah, teman-teman. Dan kita ketemunya di UMS, teman-teman. Aku nggak tahu kalau misalnya aku pilih fisioterapi di universitas lain, apa mungkin aku ketemu jodohku juga, teman-teman. Singkat cerita ya teman-teman, gimana caranya kalau aku bisa ke Timnas Futsal. Jadi dulu lulus D3 sih, aku langsung ditawarin kerja di salah satu klinik di Surabaya yang merupakan kliniknya Mas Asep Ajib Muslim, atau kalau teman-teman kenal, dia adalah fisioterapis Timnas Bola Indonesia. Di sana saya banyak belajar juga, saya banyak ditempa. Kalau di kampus saya belajar tentang teori. Kalau di tempat itu saya benar-benar belajar bagaimana saya pegang pasien, saya komunikasi ke pasien, saya bikin trust pasien ke saya, dan banyak hal gitu, karena benar-benar bekerja gitu sambil saya melanjutin S1 bersama suami saya. Jadi dulu kita setiap hari Senin sampai Kamis kita kerja full dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, karena itu komitmen kita berdua, karena Jumat Sabtu kita bakal ambil libur full gitu. Akhirnya waktu berjalan saya lanjut lagi untuk profesi, otomatis saya harus resign dari sana.
Saya di profesi sekitar 13 bulan, lulus profesi karena saya masih berhubungan baik dengan Pak Asep. Akhirnya Pak Asep menghubungi saya, Mona ada tawaran timnas futsal, silakan kalau Mona berminat gitu. Akhirnya saya langsung masuk sana. Siapa coba teman-teman yang bisa nolak timnas futsal gitu, ya udahlah ya. Saya langsung masuk sana, saya nggak banyak ngomong, saya nggak tanya gaji berapa, gimana, saya langsung pergi ke sana. Waktu berjalan, saya terus di timnas, saya ikut beberapa turnamen seperti di Cina Taipei, Iran, Thailand. Itu jadi pengalaman saya yang pertama juga untuk keluar negeri, karena saya belum pernah keluar negeri kalau nggak lewat timnas. Teman-teman, apa aja sih teman-teman saran saya buat teman-teman selama ini di UMS? Sebenarnya yang saya raih ini nggak ada apa-apanya teman-teman, cuman sepencerahan kecil dari orang-orang sukses lainnya teman-teman. Tapi saya pengen berbagi ke teman-teman semua, kalau saya itu bukan orang pintar, saya itu bukan orang cerdas gitu. Saya tidak dikaruniai dengan kepintaran, dengan IQ yang tinggi, enggak. Tapi saya pembelajar yang baik teman-teman. Jadi saya itu bisa karena saya belajar. Jadi kalau saya nggak belajar, saya nggak akan tahu apa-apa. Bagaimana cara saya belajar? Saya selalu catat full semua yang ada di pelajaran atau semua yang dikatakan dosen. Karena menurut saya fisioterapi itu art teman-teman. Kadang seseorang ngeliatnya seperti ini, kadang orang bisa ngeliatnya seperti ini. Jadi saya suka catat aja apapun. Jadi kalau teman-teman semua tahu, kalau teman-teman sekelas saya itu sering banget minjam catatan saya buat difotokopi kalau udah UAS. Jadi mereka tahu kalau catatan paling lengkap punya siapa, punya saya. Mereka tahu kalau catatan paling lengkap punya siapa, punya saya. Selama ini yang saya dapat poinnya seperti itu sih teman-teman. Jadi jangan pernah bosan buat belajar, karena nggak semua orang punya karunia dengan IQ yang tinggi teman-teman. Tapi ketika kamu belajar, kamu pasti bisa gitu. Terus jangan pernah ngecilin standar kita sendiri teman-teman. Dulu sih aku pernah kayak ngecilin standar aku, udahlah aku tuh cuman sampai sini aja, paling lulus nanti aku cuman gitu-gitu aja, nggak mungkin lah aku bisa sampai ke timnas dan sebagainya. Tapi siapa tahu teman-teman, suatu hari saya dipanggil ke timnas gitu. Akhirnya saya kayak sadar, sebenarnya saya nggak boleh ngecilin diri saya, karena kadang kita punya kapasitas yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Jangan pernah nyerah, jangan pernah putus asa, harus punya motivasi yang tinggi, dan cari sosok kalian yang menurut kalian bisa bawa kalian sukses. Misal kalian suka dengan sosok ini, dekatin, tanya dia gimana caranya bisa sukses. Dan satu teman-teman, jangan pernah berhenti buat doa, karena Tuhan dengar doa kalian teman-teman. Oke, bagaimana? Sudah cukup menginspirasi? Sudah berubah pikiran untuk tetap bertahan di fisioterapi atau gimana nih? Atau teman-teman punya cerita yang lebih menarik nih pada saat memilih fisioterapi? Kalau misalnya ada teman-teman punya cerita tentang yang lebih menarik nih, silahkan tulis di komentarnya. Lalu nanti silahkan tulis cerita kalian bagaimana kalian masuk ke fisioterapi ini. Cerita yang paling menarik nanti akan saya kasih giveaway berupa buku fisioterapi Mengenal dan Memahami Anak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan hidupkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.